Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua nggak pingin membahas harga kartu grafis lagi karena kalian mungkin udah ngelihat ada dua kartu grafis di sini, tapi gua pingin membahas antara hubungan gua dengan AMD Radeon ya. Karena gua ngerasa hubungan gua dan AMD Radeon ini seperti love-hate relationship ya. Kadang Radeon tuh suka agak-agak nyebelin gitu, ngegemesin buat gua. Tapi sebenarnya gue juga cinta juga gitu sama AMD Radeon karena Radeon tuh punya banyak fitur yang menurut gue sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh para gamer, dan Radeon menurut gue sangat-sangat baik ya karena beberapa fiturnya ini open source, bisa dipakai di mana aja, bahkan di kartu grafis kompetitornya itu bisa dipakai. Salah satu contohnya yang paling terakhir itu adalah AMD FSR. AMD FSR itu adalah teknik upscaling yang dimana kita menggunakan resolusi lebih rendah di upscale tapi tanpa mengorbankan kualitas gambar, dengan catatan performanya itu masih tetap bisa mendapatkan extra benefit lah, alias dapat extra FPS dari situ. Abis itu ada FreeSync juga yang open source. Jadi dengan adanya si AMD FreeSync ini, apalagi semenjak dibuka terus bisa ngejalanin G-Sync juga, itu harga-harga monitor gaming jadi jauh lebih terjangkau. Terus fitur-fitur ini juga diimplementasikan juga pada gaming konsol sehingga gaming konsol juga bisa mencapai target untuk resolusi yang tinggi, habis itu bisa ngejar HDR-nya, bisa ngejar ray tracing-nya. Masih banyak lah macam-macam fitur Radeon yang memang open source dan emang gua suka. Tapi kadang juga suka nyebelin karena suka ada driver yang memang ngebug di beberapa versi. Jadi memang ya cukup perlu diteliti aja lah versi driver yang memang jalannya oke. Buat gue pribadi sih biasanya gua hanya memilih driver yang versi WHQL aja daripada yang versi beta. Abis itu gua install drivernya juga bener-bener clean install ya. Jadi lewat installer, nggak lewat updaternya, untuk mengurangi bug yang ada lah, meminimalisir bug yang ada. Ngomong-ngomong soal Radeon software dan juga drivernya, AMD belakangan ini mengeluarkan software Radeon Adrenalin terbaru, yang dimana mereka merilis beberapa update mulai dari UI dari software Adrenalin itu sendiri. Habis itu ada AMD Link untuk update-update-nya itu buat kalian yang mungkin bakalan nikmatin untuk recording, untuk streaming, itu kalian bisa dengan mudah lah untuk recording dan streaming di situ. Tapi bukan itu yang mau gue bahas fokusnya di video kali ini. Fokusnya di sini yang mau gue bahas itu adalah fitur terbarunya yang menurut gue sangat menarik, yaitu adalah AMD Radeon Super Resolution. Nah, apa sih Radeon Super Resolution itu? Gampangnya sih sebenarnya gini, kan kalian udah mengenal yang namanya FSR ya, atau Fidelity FX Super Resolution. Si RSR ini atau Radeon Super Resolution ini sebenarnya adalah fitur yang mirip-mirip dengan FSR. Perbedaannya seperti apa? Kalau FSR, fiturnya itu ditanam di dalam gamenya, yang berarti nggak semua game ada fitur FSR-nya. Tergantung si developernya mau implementasikan fitur FSR ini atau enggak. Jadi ada rangkaian listnya tuh, udah ada seberapa banyak game yang mendukung FSR ini. Kelebihan dari FSR, tadi gue udah sebutin bahwa FSR itu bisa dijalankan semua kartu grafis bahkan di luar AMD Radeon. Karena FSR ini adalah open source. Nah, untuk si RSR ini adalah jawaban dari AMD Radeon untuk game-game yang memang belum ada fitur FSR di dalam gamenya, sehingga developer nggak perlu repot-repot untuk mengimplementasikannya lagi, ngupdate gamenya lagi biar ada fitur FSR-nya, biar bisa mendapatkan extra FPS dengan teknik upscaling, yang dimana teknik upscalingnya ini juga nggak terlalu mengorbankan kualitas gambar. Jadi kalau mau disederhanain lagi, RSR atau Radeon Super Resolution ini adalah FSR yang ditanam lewat driver langsung, bukan ada di dalam gamenya. Sehingga mau game apapun yang kalian mainin, kalian bisa menikmati fitur yang dimana fitur upscalingnya ini kurang lebih mirip banget dengan si Fidelity FX Super Resolution atau FSR. Tapi untuk saat ini fitur Radeon Super Resolution ini baru bisa diaktifkan apabila kalian menggunakan AMD Radeon RX 5000 series, alias minimal kalian GPU-nya itu udah menggunakan arsitektur RDNA ya. Jadi buat kalian yang pakai RX 5000 series atau RX 6000 series seperti yang ada di sini, nanti pengujian gue sih gue pakai si RX 6700 XT sih, karena kayaknya kalau pakai 6900 XT terlalu overkill dan gue memang ada 6700 XT, jadi ya kayaknya lebih ideal aja gitu buat ngelihat peningkatan performanya seperti apa. Karena
Kalau ini buat main 4K sebenarnya ya udah lancar-lancar aja karena kan ini udah top notch-nya dari AMD Radeon lah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya kalau Radeon bakalan ngadain update sehingga di bawah RX 5000 series juga bisa menikmati si RSR ini, karena secara teknikal algoritmanya itu memang kurang lebih mirip dengan FSR. Jadi seharusnya bisa diimplementasikan juga buat di bawah RX 5000 series, mungkin di RX 500 series, mungkin di Vega series seperti APU atau iGPU yang kalian bisa temuin di Ryzen 3000G series atau 5000G series juga. Nah, gimana sih cara aktifin si Radeon Super Resolution ini? Sebenarnya caranya gampang banget sih. Pertama itu ya tentu kalian perlu download dulu Radeon Software Adrenalin ini ke versi yang terakhir, atau paling nggak pakai driver versi 22.3.1 seperti yang gua pakai ini. Kalau udah tinggal buka Radeon Software Adrenalinnya, masuk ke bagian setting, nanti langsung ketemu Radeon Super Resolution dan tinggal geser aja untuk enable. Selebihnya, kalian tinggal setting resolusi game kalian lebih rendah dari resolusi native. Maksudnya gimana tuh bang? Setting resolusi gamenya di bawah resolusi native. Semisal monitor kalian itu resolusinya adalah 4K native-nya ya. Di desktop itu kalian settingnya juga di Windows nih ya. Di Windows itu kalian settingnya 4K juga. Nah, di gamenya kalian tinggal pakai resolusi Full HD atau 1440p. Itu nanti dia secara otomatis akan upscale ke 4K, ngikutin native resolution yang disetting di OS atau di Windows kalian. Tentu semakin rendah resolusi game yang kalian setting, teknik upscalingnya juga itu kualitasnya bakalan jauh berbeda. Jadi kalau misalkan native-nya 4K, kalian di gamenya settingnya itu Full HD, itu pasti gambarnya bakalan kelihatan jauh lebih ngeblur lah gitu kualitasnya ya, karena nggak bakalan tajamnya itu benar-benar sama, karena teknik upscaling ini si Radeon nggak mengandalkan yang namanya machine learning sama sekali, tapi lebih kepada permainan algoritma, abis itu juga permainan dari segi warna dan juga permainan dari segi kontras. Tapi kalau misalkan lompat dari 1440p ke 4K seperti yang kalian lihat ini, gue menggunakan Radeon RX 6700 XT di sini. Kualitasnya hampir nggak kelihatan berubah sih, karena pada dasarnya RSR bertujuan untuk mempertahankan kualitas gambar lewat upscaling, sehingga benefitnya juga akan mendapatkan ekstra FPS di dalam game. Gua nggak usah zoom-zoom gimana-gimana lah ya di sini, karena kalau lu lagi main juga lu nggak mungkin lakuin itu. Dan gua rasa juga kalian nontonnya ini mentoknya di resolusi Full HD, jadi nggak semuanya juga bakalan nonton di Full HD. Pasti ada yang nonton di 480, ada yang nonton di 720. Jadi di sini kalian udah bisa lihat sendiri lah apakah ada perbedaan antara RSR dan juga resolusi native. Tapi secara performance, ini adalah benefit yang luar biasa. Kalian bisa lihat di sini karena FPS yang didapatkan di sini bisa mencapai 2 kali lipat. Kok bisa? Ya bisa karena pada mode RSR gambar yang dirender oleh GPU tetap pada resolusi 1440p, jadi lebih enteng. Ini sebenarnya mirip kayak beberapa game di PlayStation 5 kali ya, yang sebenarnya nggak semua native 4K tapi kualitas gambar tetap kelihatan bagus. Oke, kita udah lihat kualitas gambar dan juga perbandingan performance-nya antara RSR dan juga resolusi native. Tapi kan Radeon itu punya fitur yang namanya FSR yang ada di dalam game. Gimana kalau gamenya udah ada FSR-nya? Kalau dibandingin sama RSR, perbandingannya itu seperti apa? Baik dari segi performance ataupun dari segi kualitas gambarnya. Secara performance, dalam pengujian gua ini resolusi 1440p ke 4K dengan RSR masih bisa mendapatkan performa di atas resolusi 4K dengan FSR Ultra Quality. Kalau dengan native jelas performance native jauh lebih berat ya. Tapi gimana dengan kualitas gambar? Lagi-lagi RSR di dalam game Horizon Zero Dawn ini terlihat jauh dibuat lebih kontras secara warna ya. Selain kontras juga tentu ada bagian yang dipertajam sehingga dapat memanipulasi penglihatan kita bahwa ini bukan resolusi native. Sementara dari segi warna, FSR Ultra Quality masih lebih identik dengan resolusi native-nya. Tapi ingat ya, baik performance RSR tadi bisa memberikan benefit yang bahkan bisa lebih tinggi. Dan keuntungannya lagi adalah bisa dimanfaatin untuk semua game. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, kalau AMD Radeon tuh kadang suka ngasih fitur yang menurut gue terlalu baik gitu. Kayak FSR, bisa dipakai buat semua GPU bahkan kompetitornya. Sekarang game developer, misalkan ada yang mager buat implementasiin FSR di dalamnya, dia kasih RSR biar semua game bisa ngerasain teknik upscaling ini ya, meskipun dengan catatan untuk sekarang ini minimal masih menggunakan AMD Radeon RX 5000 series minimal ya, atau RX 6000 series. Tapi untuk sejauh ini menurut gua udah sangat-sangat oke, karena RX 5000 series itu ada varian entry levelnya, terus udah hadir juga RX 6500 XT. Buat kalian yang udah beli RX 6500 XT juga jadinya bakalan ngerasa kalau 6500 XT itu jadi semakin powerful berkat si
RSR ini. Terus nih, AMD juga nyiapin FSR 2.0 yang katanya bahkan lebih heboh lagi peningkatan performanya, bahkan ketika menggunakan ray tracing di dalam game. Dan lagi-lagi untuk FSR 2.0 ini bisa digunain untuk GPU lain juga. Jadi gua harap sih ya kedepannya untuk Radeon Super Resolution ini nggak cuma bisa dinikmatin untuk pengguna RDNA aja, tapi untuk GPU lain juga, dan untuk di bawahnya terutama eGPU, APU itu bisa pakai fitur RSR ini juga. Jadi GPU kentang ini paling nggak bisa ngerasain upgrade sedikit lah, mendapatkan ekstra FPS tanpa mengorbankan kualitas gambarnya lagi ya, karena biasanya teksturnya, habis itu shadownya itu rata-rata udah pakai setting low semua kan gitu kan. Makanya resolusinya rata-rata juga pakainya rendah, jadi paling nggak bisa naik lah resolusinya biar gambarnya lebih tajam. Kira-kira menurut kalian gimana Radeon Super Resolution ini, dan menurut kalian bakalan gimana nih si FSR 2.0 ke depannya? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau mungkin kalian juga bisa ceritain pengalaman love-hate relationship kalian bersama AMD Radeon. Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi. Kalau emang kalian mau beli. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.